Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an hadanallahu rahman. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'il akwan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhiriz zaman amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan sahibul fadilah Al-Habib Husain bin Anis Al-Jufri. Beliau berasal dari Gresik dan beliau punya majelis ta'lim Al-Khairat di Batu Licin, Tanah Bumbu. Serta Al-Habib Ali Assegaf dari Martapura. Yang sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat serta para jamaah majelis ta'lim dan zikir salawat Riyadul Muhibbin disabungin paringin balangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sekian lama beberapa minggu kita libur, pada hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di majlis yang insya Allah dipenuhi dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk berkumpul, berzikir dan bersalawat. Ini adalah anugerah Allah. Perkumpulan ini adalah anugerah Allah kepada kita. Bahkan dikatakan sebahagian nikmat yang besar yang Allah berikan kepada umat Rasulullah diantaranya adalah barakatul jamaah, keberkahan berjamaah, di mana dengan berjamaah banyak keutamaan-keutamaan yang tidak kita dapatkan dengan kita beribadah sendirian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkahan berjamaah itu adalah husulu dhamanil qabul, hasilnya jaminan diterima Allah. Kalau kita melaksanakan ibadah sendirian belum tentu diterima Allah. Tapi kalau kita beribadah dengan berjamaah ada jaminan bahwa ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Contoh salat berjamaah. Al-Habib Ali Al-Habasyi meriwayatkan sebuah hadis bahwa ketika salat berjamaah Allah akan memandang hati si imam. Apabila hati imam itu baik, khusyuk, maka seluruh jamaahnya diterima berkat si imam itu. Seluruh orang-orang ikut salat bersama dia akan diterima oleh Allah. Apabila hati imamnya itu rusak, Allah akan melihat adakah di antara hati makmum yang khusyuk mengingat Allah. Apabila ada walau satu orang, maka Allah akan menerima salat jamaah itu, termasuk salatnya imam. Termasuk salatnya imam. Berkat khusyuknya si makmum itu. Karena itu baik kalau kita jadi imam, kita niatkan ya Allah dengan berkat makmum kunang di belakang ini, nah terima sembahyangku. Jadi kita kadang merasa bahwa sebab aku sembahyang baik, sebab aku lalu orang khusyukan. Jadi imam tuh kadang jadi sombong tuh karena seorang jadi imam. Jadi itu niatakannya tuh. Artinya kita ini malahan
Walaupun kita jadi imam, tapi kita mencari keberkahan makmum kita. Bukan kita yang memberikan berkah. Apabila imamnya kada khusyuk, makmumnya kada khusyuk, Allah akan menerima sembahyang itu dengan memandang jamaahnya. Dengan memandang jamaahnya. Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Artinya apa? Dengan tangan kita memberi, dengan tangan kita menerima. Setiap ada perkumpulan-perkumpulan kebaikan, di situ ada penerimaan dari Allah. Di situ ada anugerah pemberian dari Allah. Yadullah ma'al jamaah. Jadi jangan diarti tangan Allah tuh berisi tangan, kada. Ini kinayah. Fungsi tangan untuk menerima, fungsi tangan untuk memberi. Setiap ada perkumpulan-perkumpulan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada penerimaan dari Allah dan di situ ada anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi Allah taufik hidayah untuk berkumpul di sini. Kita bersama-sama berzikir, mengingat Allah, kita bersama-sama bersalawat, memuji baginda Rasulullah. Kita bersama-sama memuji, bertawasul dengan Rasulullah dan para wali-wali Allah yang telah kita sebut nama mereka tadi. Ini adalah anugerah Allah yang besar kepada kita. Yang kedua, berkat jamaah itu apa? Berkat jamaah itu Allah akan memberikan pahala sebanyak jamaah yang hadir. Guru kita Ayahanda Kiai Haji Muhammad Bakhit, beliau pernah waktu kami ikut tadarus bersama beliau, waktu itu tengah malam bulan puasa, setiap santri dijulungi sidin 1 juz Al-Quran, orang 30, jadi artinya satu halaqah itu 1 hatam. Sidin 4 jam baca. Jadi ujar Sidin, setiap kita yang 30 orang ini, walaupun membaca 1 juz, mendapatkan pahala satu orangnya 1 hatam Al-Quran. Beliau mengutip, Al-mustami' syarikul qail. Orang yang mendengar itu bersyarikat dengan orang yang membacanya. Seberapa banyak orang yang hadir, sebanyak itulah pahala yang kita dapat. Kita berzikir hari ini kurang lebih 500 misalnya. Yang hadir insya Allah mungkin 3.000-an lah. Berarti setiap orang dari kita dengan mendengar gemuruh zikir tadi, satu kali kita berzikir sama 3.000 kali. 3.000 kali 500, 1.500.000. Itulah pahala yang kita dapat dari zikir kita. Setiap orang dari kita mendapatkan pahala seakan-akan berzikir 1.500.000 kali. Inilah anugerah Allah dari berjamaah. Ini yang pertama, anugerah Allah yang besar. Yang kedua, anugerah Allah yang besar kepada kita apa? Al-mahabbah, cinta. Dengan cinta, dengan hanya modal cinta, kita akan bisa berkumpul dengan orang yang kita cinta. Dengan hanya cinta, kita akan mendapatkan apa yang tidak bisa kita dapatkan dengan amal ibadah, dengan amal ibadah fi'liyah ataupun qauliyah. Ini kekuatan cinta. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita meletakkan cinta nih. Hati-hati kita meletakkan cinta. Kalau kita cinta kepada orang yang dicintai Allah, maka kita akan mendapatkan cinta Allah dan kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cinta.
Walaupun kita kada beramal, kada beribadah seperti amal ibadah orang yang kita cintai itu. Nah, karena itu cinta ini tadi bisa menyampaikan kita ke martabat yang mana kita tidak bisa mencapai itu dengan amal ibadah kita selain cinta tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada dikisahkan seseorang. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai baginda Nabi, kapan kiamat? Nabi kada mahirani lagi, Nabi masih artinya karena ini seseorang ini datang ketika Nabi sedang memberikan pelajaran kepada para sahabat-sahabat lain. Datang si orang Arab Badui ini, Arab gunung di kita. Betakun lawan Nabi, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi kada menanggapi lagi itu tadi. Para sahabat menyangka Nabi ini sarik nih, kada ditanggapi Nabi. Selesai Nabi ceramah, selesai Nabi memberikan pelajaran, selesai Nabi pelajaran, ujar Nabi, mana orang yang betakun apabila kiamat tadi? Lalu ujar Badui, ulun ya Rasulullah. Nah, ujar Nabi ikam betakun kiamat apabila ma'adattalah. Apa yang kau siapkan untuk menyambut datangnya kiamat? Bersiap na panggerang ikam sagan kiamat nih tak. Mati betakun-takun apabila kiamat pina siap benar nih. Pina siap benar nih betakun-takun nih. Ujar si Arab Badui ini, ulun ya Rasulullah, menyambut datangnya kiamat itu bukan dengan banyak sembahyang, banyak puasa. Kada. Tapi ulun menyambut datangnya kiamat itu, menyiapkan diri ulun untuk menyambut datangnya kiamat itu dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawaban baginda Nabi mendengar itu? Ujar Nabi, anta ma'aman ahbabta. Ikam nantinya akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Walaupun kada beramal seperti amal orang yang dicintai. Jadi si Arab Badui ini dia punya modal cinta dan dia merasa yakin dengan modalnya itu dia akan selamat. Dan Rasulullah mengikrarkan, mengakui itu bahwa hanya dengan modal cinta seseorang akan bisa memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena itu sekali lagi berhati-hatilah dalam meletakkan cinta. Rasulullah mengatakan, ahibbullah lima yaghdukum min ni'amih. Cintailah Allah karena sesuatu yang dia berikan akan kalian dari nikmatnya. Wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku karena Allah cinta kepadaku. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku, cintailah keturunanku karena aku cinta kepada mereka. Nah, jadi tiga ini nah. Ada salah lagi kita bila hendak mengarahkan cinta. Cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai keluarga Rasulullah. Adapun yang lain-lain itu kita cintai karena Allah dan Rasulnya juga. Laki sayang lawan bini, laki cinta lawan bini, selama bini itu mendukung si laki dalam mencintai Allah dan Rasul. Bini sayang lawan laki, selama laki itu membimbing bininya untuk mencintai Allah dan Rasul. Kuitan sayang lawan anak, selama anak itu bisa menambah cinta kuitan untuk Allah dan Rasul. Anak sayang lawan kuitan, selama kuitan itu bisa membimbing dia untuk lebih mencintai Allah dan Rasul. Itu maka
bukan nang lain. Maka berarti cinta itu kada menyimpang, tetap kepada nang disuruh oleh Allah, disuruh oleh Nabi untuk dicintai tadi. Kita mencintai zuriat Rasulullah, keluarga Rasulullah. Jangan memandang karena alimnya, kada memandang ibadatnya, jangan memandang karena zuriat ini ahli taat. Namun kita memandang karena alim, karena zuriatnya ada nang ada alim, kada kita cintai. Namun kita mencintai zuriat karena taat, ada nang maksiat, kada kita cintai. Rasulullah ada menyuruh itu. Rasulullah sidin menyuruh kita mencintai zuriat sidin karena lihubbi sidin, karena cintaku lawan mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada dikisahkan seseorang meninggal dunia. Lalu dikuburkan. Malam hari itu kedengaran teriakan-teriakan yang menunjukkan bahwa dia diazab, disiksa di alam kubur. Kemudian masyarakat di sekitar kuburan itu merasa terganggu dengan teriakan itu. Datanglah mereka kepada Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Beliau merupakan wali kutub, pimpinan wali pada zaman itu. Datang masyarakat ke situ. Kemudian ujar masyarakat, wahai imam, artinya tolong ipang, nih orang yang meninggal di kampung kami ini nah, doakannya atau berikan syafaat pian, sekiranya jangan lagi nah, teriakannya itu nah, sekiranya jangan kedengaran lagi, kami merasa terganggu, ada nyaman setiap malam. Ujar Habib Abdullah Idrus, inya pernahkah hadir ke majelisku? Kada pernah wahai imam. Inya pernahkah sapa makanan lawan dia aku? Kada pernah wahai imam. Inya pernahkah melihat aku barang? Ada suah wahai imam. Jadi kayak apa lagi nih belajar kada suah. Sapa makanan tak kumpul di acara misalnya kada suah. Melihat kada suah juga. Lalu ada seseorang, wahai Habib, pian ingatlah artinya suatu hari pian pernah lewat di kampung si nang mati itu dengan naik kuda. Nah lalu begitu pian sudah lewat dari kampung itu, bekas kuda pian berlari di jalan kampung itu nah meninggalkan debunya. Dan si orang yang meninggal itu wahai imam sempat melihat debu yang ditimbulkan dari larinya kuda yang sampian naiki itu. Lalu apa ujar Imam Abdullah Idrus? Amun nang kaya itu inya pernah melihat debu dari kuda yang kutunggangi, ayo aku beri syafaat kepadanya. Akhirnya apa? Malam itu kada lagi teriakan daripada si orang tadi. Bayangkan cuma sekadar melihat debu yang timbul dari larinya kuda nang dinaiki oleh seorang wali, seorang nang dicintai Allah, yaitu Al-Imam Abdullah Idrus. Nah inilah kehebatan cinta tadi. Orang tuh cinta tapi kada ada waktu betah molon Habib Abdullah Idrus. Cuma ketika dipadahi orang tuh Imam Abdullah Idrus lewat, dia cuma sempat melihat debu yang ditimbulkan dari larinya kuda Imam Abdullah Idrus. Nah mudah-mudahan Allah memberikan kita cinta yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, telah hadir di tengah-tengah kita sahibul fadilah Al-Habib Husain bin Anis Al-Jufri, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Khairat. Dalam kesempatan yang mulia ini kita mintakan kepada beliau mau'izah hasanah, nasihat yang baik kepada kita barataan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya sehingga kita menjadi diri yang pribadi yang lebih baik
sehingga kita bisa menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah dan Rasul, sehingga kita menjadi hamba yang dicintai Allah dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada sahibul fadilah Al-Habib, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi وبذكر حبيبه تتنزل الرحمات والبركات والصلاة والسلام على سيد السادات وقدوة القادات سيدنا ومولانا محمد في الحياة وبعد الممات. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah atas junjungan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini segala hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang diinginkannya, apa yang dicita-citakannya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya hajat-hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Saubari yang menjadi pimpinan Majelis Ta'lim dan Pondok Pesantren Riyadul Muhibbin, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah jadikan ilmu beliau sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan petunjuk kepada diri kita dan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Tidak berpanjang lebar, perkumpulan mulia, perkumpulan yang agung, dibacakan zikir, Habib mendengarkan dari kamar. Luar biasa manfaat yang akan kita terima dari setiap zikir yang kita baca tersebut. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, man qara'a suratul ikhlas atau qara'a la ilaha illallah yukhtam bi kalimatin Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sab'ina marratan. Kalau la ilaha illallah itu 70.000 kali. Atau di dalam kitab tafsirnya Imam Ahmad, namanya kitab tafsir As-Sawi, Imam Ahmad mengatakan ihda sab'ina alfa marratan, 71.000 kali. Cuman ini dua kaul tidak menjadi masalah. Mana yang mau kita amalkan, mana yang mau kita pilih, yang penting kita mengerjakannya. Dikatakan di situ, siapa orang membaca 100.000 daripada surat Al-Ikhlas, atau membaca 70.000 atau 71.000 kalimat la ilaha illallah, kemudian ditutup dengan kalimat Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ala innahu atiqullah, sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Allah. Dia adalah orang yang telah mendapatkan jaminan dari Allah. Dan apa yang kita baca daripada kalimat la ilaha illallah ataupun surat Al-Ikhlas, ini bisa kita hadiahkan kepada orang-orang yang kita cintai, agar orang tersebut
mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia tidak ada masalah pada hukukun lil ibad, tidak ada masalah dengan sesama manusia. Kalau masih ada masalah dengan sesama manusia, maka dia tetap harus mempertanggungjawabkan masalah tersebut. Kan tetapi nanti ada riwayat yang lain mengatakan faman kana lahu bidha'ah falyakhudha ilallahi ta'ala. Siapa yang ada urusan dengannya pada masalah-masalah dunia, maka orang yang berurusan dengan orang yang telah membaca la ilaha illallah atau membaca surat Al-Ikhlas, orang tersebut yang berurusan tadi disuruh mengambil bagiannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu amalan yang menjadikan manusia mendapatkan sebaik-baik pahala. Sebaik-baik pahala ada namanya kitab At-Tazkirah. At-Tazkirah ini dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi, salah seorang ulama yang lahir di kota Spanyol. Namanya Imam Qurtubi, terkenal dengan nama Tazkiratul Qurtubi. Banyak bercerita tentang keadaan manusia di akhir umur dan keadaan manusia setelah tiada. Kitab Al-Qurtubi, di dalam kitab tersebut diterangkan tentang makna husnul khatimah dan makna su'ul khatimah. Apa manfaat zikir kita? Zikir ini dapat menarik manusia untuk mendapatkan satu ganjaran yang sangat besar. Nama ganjarannya itu husnul khatimah, Pak. Husnul khatimah diterangkan di dalam kitab tersebut, artinya kurang lebih husnul khatimah itu artinya kurang lebih kata Imam Al-Qurtubi, orang yang apabila dia meninggal dunia dia mendapatkan husnul khatimah, berarti orang tersebut semua amalnya dan amal orang-orang setelahnya itu dapat memberi manfaat kepada dirinya. Siapa orang yang diberi oleh Allah anugerah husnul khatimah, maka bacaan yang dia baca selama hidup, Quran yang dia baca selama hidup, sholat yang dia kerjakan selama hidup, segala ketaatan yang dilakukannya ketika di akhir umur dia mendapatkan husnul khatimah, ketaatan tersebut semuanya memberi manfaat kepada dirinya. Begitu pula orang-orang yang apabila memberikan hadiah dalam rupa kebaikan kepadanya karena dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, anaknya membaca Yasin, Yasinnya sampai. Jamaah kaum muslimin menghadiahkan zikir, zikirnya sampai. Penyebabnya karena kuburnya tidak tertutup, dia terbuka dengan yang namanya pahala husnul khatimah. Tapi sebaliknya ada nama dosa yaitu su'ul khatimah. Doa su'ul khatimah ini lawan daripada husnul khatimah. Su'ul khatimah adalah satu dosa yang menutup segala-galanya. Allahumma inni a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jangan sampai saya dan anak keturunan saya serta orang-orang yang saya cintai, jangan sampai mereka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena ini dosa, dia menutup apapun yang dilakukan oleh orang tersebut dalam rupa ketaatan semasa dia hidup ataupun setelah dia tiada. Ketika di akhir umur dia tertimpa satu dosa yang namanya dosa su'ul khatimah, maka apapun tidak akan sampai kepada dirinya. Amalan yang dia baca, wirid yang dia baca, sholat yang dia kerjakan, semuanya tidak akan sampai kepada dirinya. Bahkan Yasin anaknya pun, keluarganya pun, jamaah kaum muslimin dan muslimat pun, itu tidak akan sampai disebabkan yang namanya dosa su'ul khatimah. Kita berharap kepada Allah jangan sampai diri kita ditimpa oleh dosa tersebut, karena akan menjadi sia-sia segala apa yang telah kita lakukan disebabkan dosa su'ul khatimah tadi. Al-Imam Al-Qurtubi
beliau menjelaskan ada, kalau di dalam kitab At-Tadhkirah itu ada 4. Tetapi dinukil di dalam kitab riwayat, di dalam kitab-kitab yang lain seperti Yanabi'ul Mawaddah, karangan daripada Al-Imam Al-Kundusi, beliau mengatakan hal yang menjadikan manusia itu husnul khatimah itu ada 5. Hal perkara yang akan menjadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu ada 5. Yang pertama dikatakan mulazamatu fi talibil ilmi, dia melazimkan dirinya untuk menjadi seorang penuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Orang yang seperti ini dia akan mendapatkan pahala dari Allah, pahala husnul khotimah. Menuntut ilmu yang setiap minggu pian lakukan, yang setiap hari pian kerjakan, ini memiliki faidah, manfaat yang sangat besar. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, man mata fi talabil ilmi mata syahida. Siapa orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka orang tersebut meninggal dalam keadaan syahid. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dia bersaksi bahwa junjungan Nabi kita adalah sebenar-benar utusan yang diutus oleh Allah. Di dalam riwayat yang lain pula dikatakan, man kharaja fi talibil ilmi kharaja fi sabilillahi hatta yarji. Siapa orang yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu, pian keluar dari rumah pian nuntut ilmu ke tempat ini, tujuannya agar pian mendapatkan inai, agar kita mendapatkan hidayah. Keluarnya kita ini kharaja fi sabilillah, keluar di jalan Allah, keluar untuk mendapatkan mardhatillah, ridhonya Allah, keluar untuk mendapatkan apa-apa yang baik untuk diri kita dan keluarga kita, dan kita akan dilindungi, dinaungi oleh Allah sampai kita kembali ke rumah kita. Menuntut ilmu perkara yang besar. Sampai-sampai ada satu kisah, satu cerita yang pernah saya dapat, Habib dapat dari guru-guru Habib, tentang paling besarnya dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya Rasulullah, ambiuni bi akbaril kabair. Beritahu aku ya Rasulullah tentang sebesar-besar dosa yang dilakukan oleh umat manusia dan dia tidak menyadarinya bahwa dia telah melakukan dosa tersebut. Diceritakan di dalam riwayat atau cerita yang Habib dengar. Ini Habib tidak pernah membaca kitabnya, tapi Habib pernah mendengar ceritanya. Diriwayatkan tentang seorang perempuan yang datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku memohon kepadamu, perantaramu, wasilahmu, wasitahmu, agar engkau mau memintakan ampun kepada Allah akan dosa yang pernah aku lakukan. Maka Nabi Musa berkata, dosa apa yang kau lakukan hingga engkau menjadikan diriku sebagai wasilah, sebagai perantara agar Allah mau mengampunkan dan menghapuskan dosa tersebut. Maka wanita ini berkata, wahai Musa, aku malu untuk menceritakan dosaku tersebut. Aku malu untuk menceritakan jeleknya dan kejinya akan dosa tersebut. Maka Nabi Musa berkata, ceritakanlah itu dosa. Jangan engkau malu, karena sesungguhnya apabila aku tahu dengan dosamu, aku akan mengangkat kedua tanganku agar Allah memberikan ampunan kepadamu. Maka perempuan ini mulai terbuka kepada Nabi Musa. Dia berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku melakukan sebuah dosa. Aku memiliki suami
yang suamiku ketika aku baru menikah dengannya, Allah tidak memberinya umur yang panjang. 1 tahun pernikahan kami dia meninggal dunia, akan tetapi ketika dia meninggal dunia, aku mengandung putranya, aku mengandung anak suami yang telah meninggal tersebut. Tidak lama kemudian lahirlah anak tadi, wahai Nabi Allah Musa. Maka anak itu pun bertumbuh dan menjadi besar, hingga ketika dia telah mendapati umurnya remaja, aku dapati kemiripan pada wajahnya. Wajah putraku mirip dengan wajah suamiku. Maka timbullah hasratku, naiklah syahwatku, hingga aku melakukan hal yang dilarang oleh agama. Aku berkumpul dengan putraku sendiri, wahai Musa. Dari hasil hubungan tersebut mengandunglah diriku putra, anak dari putraku tadi. Ketika bayi ini mau lahir, datang setan kepadaku. Dia membisikkan perkara-perkara yang menjadikan hatiku takut, wahai Musa. Dia katakan, kalau ini bayi kau lahirkan, kemudian hendak kemana engkau menyembunyikannya? Maka aku pun menjadi bingung dan aku pun bertanya kepadanya, apa yang harus aku lakukan? Maka setan berkata, gugurkanlah bayi tersebut. Gugurkanlah bayi tersebut. Maka karena rasa takut yang besar, aku gugurkan bayi yang telah memang 9 bulan di dalam kandunganku. Ternyata ketika aku gugurkan, aku dapati bayi itu dalam keadaan hidup. Sebelum dia sempat menangis, setan datang kepadaku dan berkata, cepat bunuhlah bayi itu sebelum suaranya didengar oleh orang lain. Maka aku membunuh bayiku tersebut. Setelah aku bunuh itu bayi, aku menjadi tenang. Akan tetapi ketiga kalinya setan datang kepadaku. Dia berkata, ketika bayi ini telah tiada, hendak kemana kau sembunyikan bayi tadi? Kalau kau sembunyikan dan engkau keluar, kemudian kau kuburkan ke tempat yang jauh, maka manusia akan mencurigaimu. Siapa tahu hewan akan membongkar kubur putramu, maka perbuatanmu akan diketahui oleh manusia dan orang-orang yang banyak. Maka dari situ timbullah rasa takutku kembali dan aku bertanya, apa yang harus aku lakukan, wahai iblis? Maka dikatakan oleh setan, sembunyikanlah bayimu, kuburkanlah janinmu di dalam satu tempat yang tidak ada mengetahuinya kecuali hanya dirimu. Maka aku berkata, di mana tempat tersebut? Kembalikan dia ke dalam perutmu. Maka diajarkanlah satu cara, direbuslah air yang sangat panas. Itu bayi dimasukkan ke dalam air tersebut hingga bayi yang rapuh tadi menjadi hancur. Dihirupnya itu air sedikit demi sedikit hingga habis air tersebut. Maka hilanglah bayi itu di dalam perutnya. Inilah dosa yang telah aku lakukan, wahai Musa. Aku berharap kepadamu agar engkau mengangkat kedua tanganmu dan memohonkan ampun kepada Allah atas dosaku. Mendengar hal tersebut, maka Nabi Musa berkata, wailaki, wailaki, sungguh celaka engkau, sungguh celaka engkau. Sesungguhnya aku baru mendengar dosa ini tidak akan ada orang yang berani berbuat sebelumku, bahkan setelahku, kecuali perbuatan yang telah kau perbuat ini. Maka wanita ini menangis. Dia meninggalkan Nabi Musa dalam keadaan berputus asa. Dia tidak memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Tidak lama kemudian Jibril turun kepada Nabi Musa dan berkata, wahai Musa, sesungguhnya itu wanita yang memohon kepadamu agar engkau mengangkat kedua tangannya. Meskipun tidak kau angkat tanganmu, Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Maka Nabi Musa terkejut. Kenapa Allah mengampuni dosanya? Bukankah dosa yang telah dilakukannya sangat besar? Dosa menggugurkan, dosa membunuh, bahkan dosa melakukan hubungan dengan anaknya sendiri. Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, siapapun orang yang hatinya hancur ingin kembali kepada Allah, pintu rahmat Allah sangat terbuka dan Allah akan menerima mereka kecuali bagi orang yang dikatakan oleh junjungan Nabi kita,
Mereka yang diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, mengajarkan kepada anak dan istrinya, membawa anak dan istrinya untuk duduk di majelis taklim, tetapi mereka mengabaikan, menggampangkan perkara tersebut. Ma'a'adhamu bidanbin min jahalati ahli. Tidaklah ada dosa yang sangat besar di sisi Allah kecuali dosa bodohnya keluarga kita dari pemahaman agama, karena suaminya atau orang tuanya tidak pernah mengarahkan anak tersebut untuk duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu yang kita duduk hari ini adalah salah satu sebab kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua dikatakan oleh Al-Imam Al-Kundusi, penyebab yang menjadikan orang husnul khatimah, mudawamatu an salawatil khamsi. Dia membiasakan dirinya melaksanakan sholat yang 5 waktu. Man hafadha ala haula'i sholawat asya khaira wa mata khaira. Siapa orang yang memelihara perkara sholat yang 5 waktu, Allah akan memberikan kehidupan yang baik, Allah akan memberikan akhir umur yang baik atau kematian yang baik. Berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang suka meninggalkan sholat? Berapa banyak di antara kita yang anak-anaknya terang-terangan meninggalkan sholat, orang tuanya seperti tidak ada masalah dengan peninggalan anaknya tersebut. Berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang meremehkan, melalaikan dan menggampangkan perkara tentang masalah sholat. Ini masalah yang besar. Tidak ada satu perkara seperti perkara sholat yang Allah langsung memanggil Nabi kita untuk menyerahkan kewajiban tersebut. Masalah sholat, anak ulun kada tapi penyembah yang kaina inya ganal-ganal bisa aja sholat beb, jangan pian. Sampai-sampai Nabi mengatakan, perintahkan dia ketika berumur 7 tahun dan takut-takuti atau beri pukulan yang tidak menyakitkan ketika berumur 10 tahun. Supaya apa? Supaya dia memperhatikan sholat tersebut. Tapi kadang-kadang ini orang tuanya meninggalkan sholat. Tapi kadang-kadang ini ibunya karena banyak kegiatan dia meninggalkan sholat. Tetapi ini kadang-kadang mereka meremehkan perkara sholat. Kaina gampang aja, kaina gampang aja. Kaina kawaja dikodok, kaina kawaja dijamak, dibayar, kaina. Jangan biar. Ini perkara berat dia di sisi Allah. Tidak ada satu dosa selain dosa menuntut ilmu yang beratnya sama seperti dosa tersebut. Dosa lalainya orang tadi, dosa menggampangkannya orang tadi dalam perkara sholat. Menganggap gampang lawan sembahyang. Jangan biar. Tidak ada dari kami golongan alawiyin yang apabila mereka meremehkan sholatnya, Allah tutup pintu kebahagiaan bagi diri orang tersebut. Mukhlaq ditutup bi abwabil faraj, pintu kebahagiaan yang harusnya terbuka ketika dia meninggalkan sholat Allah tutup. Tidak ada kebahagiaan rumah tangganya, tidak ada kebahagiaan keluarganya, tidak ada kebahagiaan anak-anaknya besar, tidak memberi kebahagiaan. Sisanya dia hanya menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang menjadi penyebab orang mendapatkan husnul khatimah, khawatir fi qalbihi bisu'il khatimah. Menumbuhkan rasa takut di dalam hatinya. Bisa jadi akhir umurnya dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini pian dengung-dengungkan. Ini pian terus ucap-ucapkan, ya Allah jangan sampai ulun kaina, ya Allah ulun kaina ini mudah-mudahan ulun kada suul khatimah, ya Allah mudah-mudahan ulun husnul khatimah, ya Allah. Terus dengungkan di dalam hatimu bahwa engkau tidak tahu bagaimana akhir umurmu, apakah engkau akan husnul khatimah ataukah engkau akan suul khatimah. Man amina fi qalbihi, barang siapa yang merasa aman di dalam hatinya, inda mautih, ketika matinya, ketika hendak matinya, ayyuslaba imanahu illa sulibalahu. Siapa yang merasa aman
bahwa akhir umur dia akan baik, maka orang tersebut pasti akan dicabut oleh Allah keimanan yang ada di dalam hatinya. Ada kata Bapak ulun hadir aja majelis, ulun duduk aja di majelis, apalagi ulun nih Habib, apalagi ulun ini bisa mendakwah kepada orang. Insya Allah ulun mati baik aja, ulun sodakoh tiap Jumat ini, insya Allah ulun mati baik saja. Justru keyakinan kita bahwa kita akan mati baik, itulah yang menjadi penyebab Allah mencabut keimanan di dalam hati kita. Pian jangan anggap remeh masalah mati, Pak. Saya di dalam kitab tersebut At-Tadhkirah dikatakan satu saat ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, ikut Nabi kecil umurnya, selalu mendengarkan ucapan Nabi, melihat perkataan Nabi. Ketika Nabi duduk bersama para sahabat, dia menyembul, menerobos masuk ke barisan para sahabat. Maka dikatakan oleh Rasulullah, ada apa dengan engkau wahai Anas bin Malik? Aku mendengar ceritamu ya Rasulullah, aku ketakutan ya Rasulullah. Apa yang kau dengarkan dari ceritaku? Kata Rasulullah, aku mendengar engkau membaca ayat kepada sahabatmu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa yang kau maksud dengan kalimat dha'iqatul maut ya Rasulullah? Maka Rasulullah ketika ditanya tentang makna dha'iqatul maut, Rasulullah menarik surban yang menutupi kedua bahunya, kemudian dia menundukkan kepala, kemudian bergetar tubuhnya dan berkata, "Shadaqta ya Anas, inna fil mauti dzak." Sesungguhnya pada kematian itu ada rasa yang akan dirasakan oleh setiap pemiliknya. Sesungguhnya pada kematian itu ada rasa yang akan dirasakan oleh Allah kepada setiap pemiliknya. Dan paling ringannya, akhfaf min dzakil maut, paling ringannya daripada rasa kematian ini, Thalathumiyati bidurbati bisyayfin, seperti 300 kali orang yang ditusuk-tusuk dengan pedang, kata Rasulullah. Paling rendahnya, paling ringannya orang yang meninggal dunia yang kita lihat, yang lidahnya tidak bisa berkata-kata tersebut, yang pandangan matanya terpana, itu sepertinya dia telah merasakan ditusuk-tusuk 300 pedang karena sakitnya pencabutan nyawa. Berapa banyak orang yang gagal mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir umurnya karena rasa sakit yang tidak dapat dibayangkan, dan itu akan dirasakan oleh setiap manusia. Ya Allah, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, bimbinglah kami, lindungi kami saat syakaratul maut, apalagi setelah kematian itu terjadi kepada kita. Yang keempat dikatakan oleh Al-Imam Al-Qundusi, orang yang ingin mendapatkan husnul khatimah, mukathiratun bid-du'a, memperbanyak membaca doa, sering-sering membaca doa, Allahumma ij'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira yaumi yauma alqaka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik penutup pada umurku, jadikanlah sebaik-baik waktu itu ada pada akhir umurku, dan jadikanlah sebaik-baik amal itu pada akhirku, dan jadikanlah waktu yang terbaik waktu ketika aku akan menghadap kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian Al-Imam Al-Qundusi menutup pembahasan tentang husnul khatimah dengan mengatakan yang kelima, orang yang husnul khatimah, penyebab yang menjadikan orang akan husnul khatimah adalah orang yang ketika cacing akan datang menuju kepada jasadnya, Allah mengirimkan ilham kepada malaikat untuk menutup penciuman dari cacing tersebut. Manusia ini kalau meninggal, Pak, dia ditaruh di tanah, itu cacing dari jarak 1 kilometer bisa mencium bau manusia yang diletakkan di dalam tanah tersebut. Manusia kalau meninggal ditaruh di dalam tanah, maka cacing dari seluruh penjuru akan datang menuju jasad tersebut. Dan cacing ini mulai perlahan-lahan akan menempel pada kafannya. Dia akan masuk dan menggerogoti tubuhnya, karena itu makanan yang telah Allah rizkikan kepadanya di dalam tubuh disebabkan perbuatan orang tersebut. Akan tetapi ada yang menghalangi penciuman cacing agar cacing ini
tidak dapat mencium bau orang-orang yang telah wafat, yang telah dimakamkan di dalam pekuburan. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qundusi, hubbu ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, cinta kalian kepada keluarga Nabi kalian Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, itu akan menjadikan kalian mendapatkan husnul khatimah. Faza kalbun, kata Imam Zamakhsyari di dalam kitab tafsir Al-Kasaf, faza kalbun bi ashabil kahfi wa kaifa la nafuz bi hubbi alin nabi. Anjing, seekor hewan yang dianggap rendah oleh manusia, itu beruntung karena ikut dengan ashabul kahfi. Maka bagaimana kita manusia tidak beruntung kalau kita cinta terhadap keluarga Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpanjang lebar, saya berterima kasih kepada Ustadz Saubari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi diri saya pada khususnya dan bagi jamaah pada umumnya. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sahibul Fadilah Ustadz Al-Habib Husain bin Anis Al-Jufri yang telah menyampaikan mau'izah hasanah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu kita bisa mengambil manfaat dan mengamalkannya. Para jemaah sekalian, Al-Habib beliau ada membawa berupa utas, dan ini na ulun pakai, tolong kamera. Ini Habib kita ini ada punya hubungan baik, hubungan kuat, ikatan yang kuat dengan guru kita Ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Bakhit. Dan nang maulah utas ini pun Ayahanda Abah Guru di Gampa juga, yang mana ini utas terumpah Nabi yang di dalamnya itu ada 232 lamba itu ampun guru kita juga nih. Nah jadi dan dijazahkan oleh guru kepada Habib, dan Habib menjazahkan kepada bagi jemaah yang hendak beijazah utas ini. Nih ulun pakai di sini. Ujar Habib guru menjazahkan di sini. Dan Habib Umar pun ulun lihat waktu bautas kayak di ini juga. Nah, di kadang-kadang balik matanya ke sini. Ulun lihat Habib Umar. Dan utas ini ada segan lelakian, ada segan bebinian. Dan kada banyak barangnya, sekitar 100-an aja. Orangnya 3.000, mana nang sambat aja dulu. Dan Habib hendak menjelaskan apa makna di balik ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada cincin Al-Kabir. Jadi di situ ada tulisan 232. 232 itu adalah salah satu aurat atau wirid yang dimiliki oleh Ustadz Muhammad Bakhit. Ulun bikin cincin ini itu atas izin dari beliau, perintah daripada beliau. Makanya ketika ulun pertama datang, ulun tanya sama Ustadz, apa antum nggak punya ini cincin? Maka kata Ustadz tidak ada. Oh berarti ini cincin memang khusus, tidak dikeluarkan oleh Ustadz Bakhit. Sisanya sebagian memang ulun jual. Harganya ulun kasih tahu apa adanya. Ulun tidak mengambil untung. Artinya apa adanya ulun sampaikan. Masalah jamaah memberi keuntungan, jazakumullah khairan jaza. Yang jelas di utas ini tulisannya 232. 232 itu adalah jumlah bilangan pada kalimat kabirun, yaitu salah satu nama Allah yang artinya Allah yang maha besar. Kemudian di bawahnya ada huruf nun yang artinya adalah nurun, cahaya.
nama-nama Allah yang hakiki, yang penempatannya itu hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Nah di sini ulun jual itu utas, harganya ulun hadiahkan itu utas, harganya 75.000 bagi yang laki-laki, 70.000 bagi yang perempuan. Tetapi bagi yang ingin memakainya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Saubari, ulun mendapatkan ijazahnya itu ketika hendak dimasukkan itu dibacakan, artinya ini ulun bacakan, ulun ijazahkan dan ulun bacakan, pian nanti pakai sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan. Karena pian kalau boleh jujur itu nanti kalau pian mau itih, apa itih bahasa kita Banjar itu Ustaz, mau tekun mencari, nanti ada pian di dalam kitab Ihya menjelaskan tentang perkara cincin. Yang ini cincin terbawa ke dalam kubur, ternyata cincin itu memberi pertolongan kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut. Cuman ulun gak akan buka terlalu dalam masalah ini. Nanti insya Allah pian bakal ketemu tentang cerita cincin tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi yang sudah dapat cincin itu, puruk cincinnya ucapakan kami terima ijazah dari Habib. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك